Strategi paling mematikan terungkap. Hendra Setiawan resmi memindahkan otak jeniusnya ke kursi pelatih demi merebut kembali Piala Thomas yang sangat kita rindukan. Halo semuanya, selamat datang kembali di saluran kebanggaan para pecinta bulu tangkis Indonesia. Hari ini, kita akan membahas sebuah fenomena luar biasa yang sedang terjadi di pemusatan latihan nasional kita, terutama menjelang perhelatan akbar Piala Thomas 2026. Wah, ini benar-benar kabar yang sangat menggembirakan ya. Siapa yang tidak kenal dengan sosok Hendra Setiawan, sang legenda hidup, pemegang 7 gelar juara dunia dan medali emas Olimpiade. Tapi kali ini, perannya bukan lagi sebagai pemain yang memegang raket di dalam lapangan, melainkan sebagai otak di balik strategi tim kita. Tepat sekali. Kita semua tahu julukan dia adalah Sang Dewa Ketenangan atau si pembunuh senyap. Selama lebih dari 2 dekade, Hendra telah menunjukkan bahwa bulu tangkis bukan hanya soal kekuatan fisik, tapi soal kecerdasan. Dan sekarang, dia sedang dalam misi besar untuk memindahkan seluruh isi kepalanya ke dalam gaya permainan para junior kita, seperti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan pasangan muda lainnya. Bayangkan saja, pemain yang biasanya hanya kita lihat memberikan tatapan tajam dan pukulan tak terduga yang mematikan ambisi lawan, kini duduk manis di kursi pelatih. Ini adalah sebuah transformasi yang sangat krusial bagi tim Thomas Indonesia. Kehadiran Hendra bukan sekedar pemberi instruksi teknis biasa, menurut saya dia adalah sebuah jangkar emosional yang sangat kuat. Betul. Di tengah tensi tinggi poin-poin kritis yang biasanya membuat mentas pemain kita goyah, wajah tenang Hendra di pinggir lapangan itu memberikan pesan tanpa kata. Pesannya sederhana namun mendalam, bahwa segalanya masih dalam kendali penuh. Pemain yang sedang panik di lapangan bisa langsung merasa tenang hanya dengan melihat betapa rileksnya sang legenda ini mengamati jalannya pertandingan. Dan ini bukan cuma soal ketenangan ya, ada aspek intelijensi yang sangat dominan di sini. Selama ini kan ganda putra Indonesia identik dengan kecepatan kilat dan smash-smash yang sangat menggelegar. Tapi di bawah pengaruh Hendra Setiawan, ada suntikan baru yang sangat berbahaya bagi lawan, yaitu kemampuan membaca permainan atau reading the game secara mendalam. Benar, Hendra sedang melatih para pemain kita untuk tidak sekadar adu otot di lapangan. Dia mengajarkan seni membaca arah angin permainan bahkan sebelum lawan sempat mengeksekusi niat mereka. Ini adalah level permainan yang sangat berbeda. Penempatan bola yang efisien, servis yang penuh tipu daya, serta efektivitas gerak menjadi menu utama dalam setiap sesi latihan. Jadi intinya, di tangan Hendra, bulu tangkis bukan lagi soal siapa yang paling kuat melempar smash kencang, tapi siapa yang paling cerdas menempatkan bola ke area yang paling sulit dijangkau lawan. Ini akan menjadi senjata rahasia kita untuk meruntuhkan tembok raksasa dari negara-negara kuat seperti Cina, Korea Selatan, dan Denmark di kejuaraan mendatang. Banyak penonton dan netizen di kolom komentar yang juga menyadari hal ini. Aura Hendra Setiawan itu terasa sangat berbeda saat ia duduk di kursi pelatih. Ia tidak banyak bicara, ia tidak meledak-ledak atau agresif seperti pelatih pada umumnya. Namun, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah obat penenang yang sangat tepat sasaran. Saya setuju sekali. Kita sudah mulai melihat transformasi nyata itu. Ada beberapa momen di mana pemain kita yang tadinya kehilangan arah dan hampir menyerah, tiba-tiba bisa kembali fokus dan membalikan keadaan hanya setelah mendengar 1 atau 2 patah kata instruksi dari Hendra. Ini bukan lagi sekedar pelatihan teknis, tapi ini adalah sebuah proses transfer wibawa. Hendra Setiawan adalah bukti hidup bahwa instruksi yang diberikan dengan tenang seringkali jauh lebih mematikan daripada teriakan yang menggebu-gebu. Namun, pertanyaannya tetap satu, mampukah strategi dingin ini benar-benar memulangkan kembali trofi Piala Thomas ke tanah air tercinta? Tantangan di depan mata tentu sangat besar. Jelas sekali tantangannya tidak mudah. Negara lain juga pasti sedang mempelajari perubahan gaya main kita. Tapi dengan Hendra yang memegang kendali strategi dari luar garis lapangan, harapan itu terasa lebih nyata dari sebelumnya. Dia adalah jembatan emas yang menghubungkan kejayaan masa lalu dengan semangat membara generasi masa kini. Dia tidak lagi mengejar poin untuk kejayaan dirinya sendiri, tapi dia sedang membentuk pasukan tangguh yang memiliki mentalitas juara yang sama persis dengan dirinya. Kehebatan seorang legenda memang tidak berhenti saat ia memutuskan untuk gantung raket. Kehebatannya akan terus hidup lewat tangan-tangan pemain didikannya yang akan bertempur habis-habisan di lapangan. Wah, saya jadi tidak sabar ingin segera melihat aksi tim Thomas kita di bawah asuhan sang maestro. Ini pasti akan menjadi tontonan yang sangat emosional dan penuh dengan kejutan taktis yang tidak terduga. Indonesia benar-benar beruntung memiliki sosok seperti dia di jajaran kepelatihan saat ini. Kesimpulannya, Hendra Setiawan telah membuktikan bahwa warisan terbaik seorang juara adalah ilmu dan mentalitas yang dibagikan kepada generasi penerusnya. Misi besar memulangkan Piala Thomas kini berada di pundak mereka semua. Baiklah teman-teman, itulah pembahasan mendalam kita. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian agar bulu tangkis kita kembali merajai dunia. Semangat terus untuk para atlet kita dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Menurut Anda, apakah kehadiran Hendra di jajaran pelatih adalah kartu as terkuat PBSI saat ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.
Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Hal Halo sahabat pecinta bulu tangkis di seluruh penjuru tanah air, selamat datang kembali di kanal kita yang selalu memberikan kabar paling hangat dan mendebarkan dari arena tepuk bulu dunia. Hari ini, kita punya kabar yang sangat spesial dan pastinya membuat kalian semua merasa bangga sekaligus penasaran. Benar sekali kawan-kawan. Kita akan membahas tentang sosok yang sedang menjadi buah bibir di kalangan penggemar badminton Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Moh Zaki Ubaidillah atau yang akrab disapa Ubed, yang baru saja mendapatkan kepercayaan besar untuk tampil di ajang paling bergengsi, yaitu Piala Thomas 2026. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Ini adalah momen yang sangat bersejarah bagi Ubed ya. Bayangkan saja, di usianya yang masih sangat muda, dia sudah dipercaya masuk ke dalam skuad utama Merah Putih untuk ajang bergu putra paling terpandang di dunia. Turnamen ini akan berlangsung di Horsens, Denmark pada akhir bulan April ini. Tentu saja rasa bangga itu terpancar jelas dari wajahnya. Meskipun Ubed sebelumnya sudah pernah merasakan atmosfer pertandingan beregu seperti di Pesta Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games dan juga Piala Sudirman, dia mengaku bahwa Piala Thomas memiliki kasta yang jauh lebih tinggi dan prestisius. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Ubed sendiri mengatakan melalui siaran pers resmi dari Humas Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia pada hari Minggu 19 April bahwa dia merasa kondisinya sangat berbeda kali ini. Dia bahkan tidak menyangka sama sekali namanya bisa masuk ke dalam daftar pemain yang akan berangkat ke Denmark. Wah, itu wajar sekali ya. Masuk ke tim Piala Thomas adalah impian setiap pemain bulu tangkis putra. Ubed juga menegaskan bahwa dia ingin memberikan penampilan yang terbaik untuk tim Indonesia. Dia sudah tidak sabar lagi untuk segera menginjakkan kaki di lapangan dan melakoni debutnya yang sangat dinanti-nantikan itu. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Selain semangat pribadinya, Ubed juga menceritakan bagaimana kondisi chemistry atau kedekatan antar pemain di sektor tunggal putra. Ternyata, meskipun ada perbedaan usia yang cukup signifikan dengan para senior, kekompakan mereka sangat luar biasa terjaga dengan baik. Iya, dia menyebutkan bahwa selama di Pusat Pelatihan Nasional atau Platnas kemarin, mereka sudah sering berlatih bersama-sama. Bahkan Ubed sempat berlatih intensif dengan Koh Jonathan Christie atau yang biasa kita panggil Koh Jojo. Ini tentu menjadi modal yang sangat bagus untuk memperkuat mentalitas bertanding Ubed di kancah internasional. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Berbicara soal skuad tunggal putra, Indonesia memang mengirimkan kekuatan yang sangat mumpuni ya. Selain Ubed, ada nama Jonathan Christie yang saat ini menempati peringkat 5 dunia. Kemudian ada pemain muda berbakat lainnya, Alwi Farhan, yang berada di peringkat 14 dunia. Serta sang pemain senior yang penuh pengalaman, Anthony Sinisuka Ginting. Komposisi yang sangat menarik, perpaduan antara darah muda dan pengalaman matang. Sementara itu, tim Indonesia secara keseluruhan ternyata sudah mendarat dengan selamat di Denmark dan langsung tancap gas melakukan latihan perdana. Langkah ini diambil untuk menjaga kebugaran fisik mereka setelah menempuh perjalanan udara yang sangat panjang dari Jakarta. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Ganda putri kita juga tidak mau kalah semangatnya loh. Pasangan Febriana Dwi Puji Kusuma dan Meilisa Trias Puspitasari juga menjadi bagian dari skuad Piala Uber 2026. Febriana menceritakan bahwa latihan perdana di Denmark langsung diisi dengan intensitas tinggi untuk menyesuaikan kondisi cuaca dan lapangan di sana. Bahkan sempat ada sesi permainan ice breaking atau pemecah suasana yang sangat efektif untuk menambah kekompakan tim. Menu latihannya pun sangat beragam, mulai dari taktik bertahan, pola serangan balik yang mematikan, hingga latihan pukulan depan net atau drilling yang sangat menguras tenaga. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi?
Persiapan matang ini memang sangat diperlukan, karena tim Indonesia harus memaksimalkan waktu sebelum turnamen dimulai. Manajer tim, Shandy Puspa Irawati menjelaskan bahwa keputusan berangkat lebih awal ke Horsens bertujuan agar para atlet bisa lebih fokus dan minim gangguan dari luar. Strategi ini sangat cerdas ya. Mereka menyewa 6 lapangan di Horsens Badminton Club dari tanggal 18 sampai 21 April. Setelah itu baru mereka akan berpindah ke arena pertandingan utama di Forum Horsens. Semua fasilitas pendukung, mulai dari pusat kebugaran hingga pendampingan psikolog sudah disiapkan dengan matang. Debut mengejutkan. Moh Zaki Ubaidillah siap guncang Piala Thomas 2026 di Denmark. Mampukah pemain muda ini bawa Indonesia juara lagi? Pelatih tunggal putri, Imam Tohari, juga memberikan instruksi yang sangat tegas agar para pemain segera meningkatkan akurasi pukulan mereka. Tidak ada waktu untuk bersantai-santai karena tantangan di depan mata sangatlah berat. Apalagi status Indonesia adalah runner-up pada edisi sebelumnya yang ingin kita perbaiki tahun ini. Ajang Piala Thomas dan Uber 2026 ini akan berlangsung dari tanggal 24 April hingga 3 Mei mendatang. Jadi jangan sampai kalian melewatkan satupun pertandingan seru dari para pahlawan olahraga kita ini ya sahabat semua. Kedatangan tim Indonesia lebih awal ke Horsens memang merupakan langkah strategis yang sangat krusial demi memastikan adaptasi maksimal terhadap lingkungan dan iklim di Denmark yang tentu berbeda jauh dengan tanah air. Moh Zaki Ubaidillah sendiri menyadari bahwa kesempatan emas ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi membuktikan bahwa regenerasi tunggal putra Indonesia berjalan di jalur yang benar. Semangat juang yang ia tunjukkan menjadi inspirasi bagi para pemain muda lainnya di Platnas. Tantangan besar menanti di Forum Horsens, namun dengan persiapan matang.